warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Rizkanda dari 1MA, Prodi D3, Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor Kopit mahasiswa 06 24 30 60 12 16, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Gubernur. Materi-materi yang akan saya bahas ada beberapa. Yang pertama ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun pendidikan dan negeri. Lalu yang kedua adalah apa yang harus dilakukan untuk memudahkan pemula di sana. Lalu yang ketiga ada apa perbedaan koperasi dan bagaimana pendidikan perusahaan lain dari. Lalu yang terakhir adalah kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita. Baik, daripada kita berlama-lama lagi, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membangun usaha. Baiklah, yang pertama adalah langkah-langkah mendirikan badan usaha yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu menentukan jenis badan usaha yang kemudian atau kita inginkan. Yang pertama itu ada perorangan, milik satu orang, cocok untuk usaha kecil. Contohnya seperti warung makan atau warung biasa yang kita untuk sembako. Sudah itu, yang kedua adalah persekutuan, dimiliki bersama oleh dua orang atau tanggung jawab bersama. Contohnya seperti toko kelontong milik dua bersaudara atau dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu perseroan komanditer atau CV. Ialah gabungan persekutuan dan perseorangan terbatas. Ada sekutu yang aktif dan juga pasif. Contoh perusahaan ini adalah perusahaan kontraktor dengan satu sekutu aktif dan beberapa sekutu yang pasif. Lalu yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT, milik bersama oleh pemegang saham. Jadi tanggung jawab PT ini terbatas pada modal yang kita setor. Contohnya adalah perusahaan manufaktur besar. Lalu yang kedua adalah membuat akta pendirian, disusun oleh notaris, berisi informasi lengkap mengenai perusahaan seperti nama, tujuan, modal, dan struktur organisasi. Lalu yang ketiga adalah mendaftarkan perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM. Maksudnya adalah mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission atau OSS. NIB merupakan identitas tunggal bagi seluruh pelaku usaha. Selanjutnya adalah mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Diurus setelah mendapatkan NIB tadi. TDP ini berfungsi sebagai bukti pendaftaran perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mengurus izin perusahaan. Jenis izin perusahaan tergantung pada bidang usaha yang akan dijalankan. Misalnya seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan atau PUI dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mengurus NPWP perusahaan untuk keperluan perpajakan. Jadi kita untuk perpajakan itu membutuhkan NPWP. Lalu contoh kasus yang dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi adalah contohnya itu mendirikan toko buku. Jenis badan usaha yang dilakukan adalah perorangan. Lalu akta pendiriannya disusun oleh notaris, berisi nama, toko buku, alamat, jenis usaha, dan modal. Lalu pendaftaran ini dilakukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu NIB ini diurus melalui OSS. Lalu TDP diurus setelah mendapatkan NIB. Lalu selanjutnya adalah izin usaha, yaitu SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Ini kita gunakan agar
atau mendaftarkan PWP. Baiklah, kita akan materi kedua, yaitu apa yang harus dilakukan untuk memudahkan memulai kegiatan usaha. Tentu yang pertama adalah riset pasar, yaitu mengidentifikasi peluang, yaitu mencari tahu produk atau jasa apa yang dibutuhkan pasar, namun belum terpenuhi dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, dan tentu memiliki pesaing yang lebih sedikit sehingga lebih mudah untuk kita berkembang. Lalu analisis kompetitor, pelajari kekuatan dan kelemahan pesaing kita atau bisnis kita untuk menentukan keunikan bisnis kita. Lalu target pasar, tentukan siapa target konsumen Anda secara spesifik agar strategi pemasaran lebih efektif. Buat rencana bisnis, ringkasan eksekutif, yaitu gambaran singkat tentang bisnis Anda. Lalu menganalisis pasar, hasil riset pasar yang telah Anda lakukan akan sangat berguna untuk mengidentifikasi bisnis kita itu sudah sesuai atau tidak. Lalu strategi pemasaran, bagaimana kita mempromosikan produk atau jasa tersebut, mau itu secara online atau berbagai hal yang lainnya, atau mungkin dari promosi atau influencer dan sebagainya. Lalu proyeksi keuangan, perkirakan pendapatan, pengeluaran dan keuntungan yang kita akan keluarkan untuk bisnis kita. Siapkan modal, itu kebutuhan modal, tentu berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis tersebut. Kita cari sumber dana, kita harus mencari tahu sumber dana yang bisa kita dapatkan sebagai modal, seperti tabungan pribadi kita, pinjaman dari bank ataupun investor. Lalu pilih bentuk badan usaha, yaitu perorangan, cocok untuk usaha kecil dengan risiko yang relatif rendah. Persekutuan, cocok jika kita ingin bermitra dengan orang, tentu ini levelnya lebih tinggi karena kita harus mencari tahu mitra yang baik. Selanjutnya adalah perseroan komanditer atau CTI, yaitu gabungan antara persekutuan dan perseorangan terbatas. Lalu perseroan terbatas atau PT, cocok untuk usaha yang lebih besar dan ingin memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mengurus perizinan. Seperti yang tadi kita bahas, ada NIP, nomor induk berusaha, yaitu identitas tunggal bagi setiap pelaku usaha. Lalu TDP, tanda daftar perusahaan, yang menjadi bukti pendaftaran perusahaan tersebut adalah izin usaha. Sesuaikan dengan jenis usaha Anda, yaitu misalnya SIU, PIU, EIU, dan lain-lain. Itu NPWP untuk kepentingan perpajakan. Lalu selanjutnya ada bangun jaringan. Kenali orang-orang di industri Anda. Kemudian bergabunglah dengan komunitas atau asosiasi bisnis agar kita mengetahui atau lebih tahu bagaimana bisnis tersebut yang sesuai dengan yang lain. Lalu jalin kemitraan, kerjasama dengan pihak lain bisa memperluas jaringan dan memperkuat bisnis. Lalu selanjutnya mulai promosi. Memanfaatkan media sosial dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan Anda. Lalu iklan berbayar, pertimbangkan untuk menggunakan iklan berbayar jika anggarannya memungkinkan. Belajar dan beradaptasi, ikuti perkembangan pasar, tetap update dengan tren terbaru. Lalu evaluasi kinerja, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki di kemudian hari. Lalu yang pasti, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Berikutnya adalah perbedaan proses pendirian koperasi sebagai badan hukum dengan pendirian perusahaan lain atau PP sebagai badan hukum. Perbedaan ini memiliki beberapa aspek, yaitu tujuan pendirian. Koperasi bertujuan untuk memajukan
semata-mata mencari keuntungan pribadi. Lalu PT bertujuan untuk mencari keuntungan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Keanggotaan. Koperasi memiliki setiap anggota koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama terlepas dari jumlah modal yang disetorkan. Sedangkan PT memiliki hak suara pemegang saham ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya modal. Koperasi. Modal berasal dari simpanan anggota, baik itu pokok, wajib, maupun sukarela. Lalu PT. Modal berasal dari penjualan saham kepada publik atau investor. Kemudian pembagian hasil. Jika koperasi, hasil usaha dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Lalu PT memiliki hasil usaha dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Lalu selanjutnya tanggung jawab anggota. Jika koperasi yang bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan. Kalau PT tanggung jawab pada pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya pengelolaan. Koperasi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis oleh pengurus yang dipilih oleh anggota. Kalau PT, pengelolaan dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab kepada komisaris dan pemegang saham. Lalu, kalau proses pendirian, koperasi menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengumpulkan minimal sejumlah anggota yang ditentukan, melakukan rapat perintisan dan menyusun notulen rapat, mendaftarkan koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu, jika PT, kita harus menyusun akta pendirian, mendaftarkan perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, kita perlu mengurus nomor induk perusahaan NIB dan mengurus pada daftar perusahaan atau TDP, mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Untuk materi selanjutnya, yaitu maksud dan tujuan pendirian sebuah yayasan. Pengertian yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh satu atau lebih individu atau entitas untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, atau tujuan amal lainnya. Yayasan berbeda dengan perusahaan karena tidak mencari keuntungan untuk dibagikan kepada pemiliknya. Maksud dan tujuan pendirian yayasan adalah melayani kepentingan umum. Tujuan utama yayasan adalah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat atau kepentingan umum. Lalu, tidak berorientasi pada profit. Yayasan tidak didirikan untuk mencari keuntungan pribadi. Semua keuntungan yang diperoleh harus digunakan kembali untuk mencapai tujuan yayasan. Lalu, bersifat permanen. Yayasan didirikan dengan tujuan jangka panjang, bahkan bisa bersifat abadi. Ini berarti yayasan akan terus beroperasi selama tujuannya masih relevan. Lalu yang terakhir adalah mengelola aset. Yayasan dapat memiliki aset seperti tanah, bangunan, atau dana yang digunakan. Baik, materi yang terakhir adalah pihak-pihak yang patut dihubungin atau harus dihubungi untuk mengembangkan usaha, yaitu pertama tentu pelanggan, bertujuan untuk mendapatkan umpan balik, mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka, serta membangun hubungan jangka panjang. Lalu, pemasok, mendapatkan harga terbaik, kualitas produk yang baik, dan memastikan pasokannya stabil. Lalu, kreditor, tujuannya untuk mendapatkan dana tambahan untuk ekspansi bisnis. Pemerintah, tujuannya adalah untuk mendapatkan izin usaha, insentif, dan informasi mengenai regulasi yang berlaku. Lalu, asosiasi industri, bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini tentang tren industri, networking, dan dukungan bersama. Lalu, konsultan atau bertujuan untuk mendapatkan nasihat ahli dalam bidang keuangan, pemasaran, manajemen, atau
Wah, investor tujuannya untuk mendapatkan pendanaan untuk ekspansi atau proyek baru. Lalu, berikutnya mitra bisnis. Bertujuan untuk membagi risiko, memperluas jaringan distribusi atau menggabungkan sumber daya. Kemudian pesaing, tentu tujuannya untuk memahami strategi mereka, menemukan peluang pasar baru dan meningkatkan daya saing. Dan terakhir adalah media, bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan citra perusahaan. Baik, sekian adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau hal-hal lain yang kurang mengenakan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.